Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang proses dan karakteristik bisnis dalam sebuah perusahaan. Sebelum kita menjelaskan materi kita, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, aku Seksuality Saudari Sky dan rekan-rekan aku Tazkiana sama Malika. Dan saya Dava Heliansyah. Dan berikut adalah materi-materi kita. Oke, yang pertama kita bakal bahas dari definisi proses bisnis. Kalau kita bicara tentang proses bisnis, sebenarnya ini adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan yang tersusun rapi dan saling berkaitan. Tujuannya itu untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan produk maupun jasa tertentu. Dalam konteks akuntansi dan sistem informasi, proses bisnis dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya, menghasilkan produk atau layanan yang punya nilai tambah. Intinya, proses bisnis itu mencakup kegiatan yang berurutan, mulai dari memperoleh, memproduksi, sampai menjual barang atau jasa. Dalam sistem informasi akuntansi, proses bisnis ini mengalirkan material, informasi, dan pengetahuan antar bagian organisasi. Semua itu biasanya didukung oleh teknologi informasi supaya lebih efisien dan efektif. Nah, sistem informasi akuntansi berperan penting di sini karena membantu mengelola siklus transaksi bisnis mulai dari pencatatan, penyimpanan, sampai akhirnya jadi laporan keuangan yang siap dipakai untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini aku mau ngejelasin proses bisnis perusahaan. Yang pertama itu ada konsep proses bisnis. Nah, proses bisnis itu pada dasarnya adalah serangkaian aktivitas yang saling nyambung dan dikerjain secara berurutan supaya perusahaan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Aktivitas ini bisa untuk nambahin keuntungan, bikin sumber daya lebih efisien, atau ningkatin pelayanan ke pelanggan. Misalnya, kalau di perusahaan dagang, prosesnya jalan dari beli barang, terus disimpan ke gudang, dipromosiin sampai akhirnya dijual ke konsumen. Nah, setiap aktivitas ini pasti ada transaksi dan butuh dokumen pendukung kayak faktur, nota, atau kwitansi. Dokumen ini yang nantinya akan diproses di sistem akuntansi supaya bisa dicatat dan akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Jadi, hubungan antara aktivitas, dokumen, dan pencatatan akuntansi itu saling terkait banget. Nah, yang kedua itu ada siklus transaksi utama dalam SIA. Dalam sistem informasi akuntansi ada beberapa siklus transaksi yang penting. Pertama, siklus pendapatan yang mulai dari penjualan, pengiriman barang, pembuatan invoice, sampai penerimaan uang dari pelanggan. Yang kedua itu ada siklus pengeluaran, di mana perusahaan dengan permintaan pembelian, pilih pemasok, terima barang, catat utang, dan terakhir bayar ke pemasok. Ketiga, ada siklus produksi khusus buat perusahaan manufaktur yang dimulai dari perencanaan produksi, penggunaan bahan baku, dan tenaga kerja sampai akhirnya keluar barang jadi. Keempat, siklus SDM atau kepegawaian yang berhubungan dengan rekrutmen pegawai, pencatatan data, pembayaran gaji, tunjangan, dan evaluasi kinerja. Terakhir, ada siklus pendanaan atau keuangan, yaitu aktivitas cari modal dengan terbitin saham atau pinjaman, lalu ada pembayaran utang dan bunga sampai bagi dividen ke pemegang saham. Nah, yang ketiga itu ada aliran informasi dan dokumen. Di setiap proses bisnis, dokumen selalu jadi hal yang penting karena jadi bukti resmi transaksi. Contohnya, invoice buat penjualan, purchase order buat pesanan barang, slip gaji untuk pembayaran pegawai, bukti kas masuk atau keluar sampai delivery order. Dulu pencatatan transaksi ini dilakukan secara manual lewat jurnal dan buku besar, tapi cara itu rawan salah dan makan waktu. Sekarang udah banyak perusahaan yang pakai sistem komputerisasi kayak software akuntansi seperti Mayop, Accurate, Zahir, atau ERP supaya lebih cepat, rapi, dan integrasi antar divisi bisa jalan lebih baik. Nah, yang keempat itu ada pengendalian internal supaya transaksi yang terjadi di perusahaan tetap aman sesuai prosedur. Ada yang namanya pengendalian internal. Bentuknya ada beberapa. Pertama, otorisasi, yaitu transaksi harus disetujui pihak berwenang dulu sebelum diproses. Misalnya, pembelian di atas nama tertentu harus ditandatangani direktur. Yang kedua, pemisahan tugas. Artinya, orang yang menerima uang, yang mencatat transaksi, dan yang mengawasi harus beda, biar gak gampang terjadi kecurangan. Terakhir, ada audit trail, yaitu jejak transaksi yang jelas dari awal sampai akhir. Misalnya, transaksi penjualan bisa ditelusuri mulai dari order pelanggan, delivery order, invoice, sampai tercatat di jurnal. Audit trail ini bikin proses lebih transparan dan memudahkan kalau ada pemeriksaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari bisnis perusahaan. Nah, karakteristik bisnis perusahaan itu menggambarkan bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya, mengelola sumber dayanya, serta bagaimana mereka mengambil keputusan. Nah, pemahaman terhadap karakteristik ini tuh penting banget karena
akan menentukan struktur organisasi, strategi bisnis, sistem informasi, dan kebutuhan pengendalian internal. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini bahwa karakteristik bisnis perusahaan itu ada 5. Jadi yang pertama kita bahas itu dari jenis-jenisnya. Nah, pertama-tama kita harus pahami dulu nih bahwa jenis-jenis perusahaan itu pasti berbeda juga bagaimana cara mereka mengelola sumber dayanya dan bagaimana mereka mengoperasikan bisnisnya. Nah, dari jenis-jenis perusahaan itu ada 3, yaitu yang pertama ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, dari perusahaan jasa itu sudah dari namanya bisa kita dengar bahwa mereka itu menjual jasa, menjual layanan, dan sudah pasti mereka akan menitik beratkan kepada kualitas pelayanan, efisiensi waktu, dan kepuasan pelanggan. Contohnya seperti apa sih perusahaan jasa itu? Contohnya seperti rumah sakit dan transportasi seperti bandara ataupun stasiun kereta. Nah, yang kedua itu ada perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu mereka menitik beratkan kepada jual beli barang, dan mereka pasti akan menggunakan sistem yang menitik beratkan pada persediaan, penjualan, dan pembelian barangnya. Contoh dari perusahaan dagang itu seperti toko retail, grosir, seperti Indomaret maupun Alfamart. Nah, yang terakhir itu ada di perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur itu mereka membuat dari bahan baku untuk dijadikan bahan setengah jadi maupun barang jadi. Nah, sudah pasti mereka sama seperti perusahaan dagang, mereka pasti punya penyimpanan dan punya pendistribusian, namun lebih kompleks daripada perusahaan dagang. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke ukuran dan kompleksitas. Tentunya ukuran dan kompleksitas perusahaan itu sangat mempengaruhi bagaimana perusahaan itu bekerja dan menjalankan bisnisnya, serta kebutuhan atas sistem informasinya juga pasti berbeda. Nah, untuk pengkategorian perusahaan ini itu terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan kecil, menengah, dan besar. Oke, dari 3 jenis yang tadi itu akan saya jelaskan. Dari yang pertama itu perusahaan kecil. Nah, perusahaan kecil itu biasanya memiliki jumlah karyawan dan omset yang terbatas. Struktur organisasinya juga sederhana dan proses bisnisnya juga tidak terlalu kompleks. Maka sistem informasi yang diperlukan juga pasti relatif ringan seperti Excel dan sebagainya yang merupakan software akuntansi dasar. Nah, untuk contoh dari perusahaan kecil itu tuh bisa seperti toko retail lokal, usaha jasa kecil, dan usaha mikro kecil dalam kategori UMKM. Nah, selanjutnya itu ada perusahaan menengah. Perusahaan menengah ini memiliki jumlah karyawan dan omset yang sedikit lebih tinggi dari perusahaan kecil. Nah, struktur organisasinya juga mulai terstandarisasi dan proses bisnisnya juga lebih formal. Maka sistem informasi yang digunakan juga pasti lebih kompleks karena harus mengelola transaksi lintas divisi serta menyajikan laporan keuangan yang mendukung pengambilan keputusan. Contoh dari perusahaan menengah itu seperti pabrik kecil menengah, distributor regional maupun restoran waralaba, ataupun usaha menengah dalam kategori UMKM. Nah, untuk yang terakhir itu ada di perusahaan besar. Perusahaan besar itu pasti memiliki jumlah karyawan dan omset yang tergolong besar juga, serta kompleksitasnya juga tinggi karena memiliki banyak divisi atau anak perusahaan. Nah, untuk itu mereka juga membutuhkan sistem informasi yang kompleks juga, seperti ERP atau Enterprise Resource Planning, BI atau Business Intelligence, dan reporting konsolidasi agar seluruh data dari berbagai unit dapat dikelola dengan baik dan efisien. Nah, pengendalian internal juga jadi sangat penting agar operasional tetap berjalan, karena resiko kesalahan juga dapat diminimalkan. Nah, contoh dari perusahaan besar itu contohnya seperti perusahaan multinasional, jaringan retail besar, ataupun pabrik berskala nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya itu bisa kita langsung masuk ke struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi itu Gak apa-apa, soal dulu. Udah loh. Nah, setelah dari jenis-jenis perusahaan dan ukuran dan kompleksitas, maka kita akan langsung masuk ke struktur organisasi. Nah, struktur organisasi perusahaan itu menggambarkan bagaimana tugas dan tanggung jawab
itu dibagi serta bagaimana koordinasi antar bagian dijalankan. Struktur ini juga pasti penting dan mempengaruhi dari pengambilan keputusan, karena komunikasi dan efisiensi operasional perusahaan tergantung dari bagaimana struktur organisasinya. Nah, dari struktur organisasi ini itu terbagi menjadi dua. Secara garis besar itu ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, dari desentralisasi itu struktur sentralisasi itu merupakan keputusan strategis dan operasional utama itu dikendalikan langsung oleh manajemen pusat. Keuntungan dari pendekatan sentralisasi ini adalah konsistensi dari kebijakannya, efisiensi biaya, dan kemudahan pengawasan karena semua keputusan besar itu langsung dari manajemen pusat. Nah, kelemahannya itu adalah di fleksibilitasnya di tingkat unit maupun divisi karena jadi terbatas, sehingga responnya juga jadi lebih lambat karena harus melapor dulu ke manajemen pusat dan menerima jawaban dari manajemen pusat juga. Nah, selanjutnya itu ada desentralisasi. Nah, struktur desentralisasi ini itu memberikan wewenang kepada unit dan divisi lokal untuk membuat keputusan operasional mereka masing-masing. Keuntungan dari desentralisasi ini termasuk kemampuan menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pasar lokal, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan motivasi karyawan karena mereka jadi merasa memiliki tanggung jawab lebih besar. Kelemahannya adalah potensi duplikasi fungsi dan inkonsistensi kebijakan antar unit dan risiko konflik dari kepentingan antar divisi. Itu bisa terjadi konflik jika ada berbenturan kebijakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke strategi dan lingkungan bisnis. Nah, strategi bisnis dan kondisi lingkungan eksternal yang dihadapi perusahaan itu juga berpengaruh terhadap desain dan kebutuhan sistem informasi akuntansi mereka. Setiap strategi itu membutuhkan informasi yang berbeda-beda untuk mendukung pengambilan keputusan mereka. Nah, lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh regulasi akan mempengaruhi bagaimana sistem akuntansi dirancang dan diimplementasikan serta dikembangkan. Nah, dari strategi ini itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu strategi kepemimpinan biaya. Nah, strategi ini itu mengutamakan efisiensi biaya dari sebuah produk atau jasa agar harga mereka itu jadi lebih rendah dibandingkan pesaing. Perusahaan yang menerapkan sistem ini itu butuh sistem informasi yang terstandar, detail, dan mampu memantau pengeluaran biaya produksi sehingga efisiensi operasional. Contohnya seperti perusahaan seperti minimarket, pabrik makanan maupun maskapai yang berbiaya rendah. Nah, yang kedua itu ada diferensiasi produk. Nah, strategi ini itu menonjolkan keunikan dari produk maupun jasa mereka sehingga perusahaan jadi memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Sistem akuntansi yang mereka butuhkan pasti jauh lebih fleksibel, cepat menyajikan laporan profitabilitas setiap produk, dan mendukung pengambilan keputusan dari bentuk inovasi mereka. Contohnya seperti brand fashion premium, restoran fine dining, maupun startup di bidang teknologi. Nah, selanjutnya yang ketiga, strategi fokus. Nah, strategi fokus ini adalah pendekatan dari 2 strategi yang di atas, namun lebih memusatkan kepada segmen pasar yang lebih sempit. Contohnya seperti strategi fokus biaya yang tadi, itu tetap menekan biaya menjadi lebih rendah, namun dengan segmen pasar yang lebih sempit seperti maskapai yang lebih murah, tapi untuk rute ke Bali aja. Nah, ada juga dari strategi fokus diferensiasi itu seperti keunikan dari produknya, namun dengan segmen pasar yang lebih sempit. Contohnya seperti parfum, tapi aromanya khusus untuk yang menyukai aroma bunga ataupun sebagainya. Nah, untuk yang terakhir kita akan membahas kebutuhan informasi. Nah, dalam perusahaan itu baik kecil maupun besar, informasi adalah dasar dari pengambilan keputusan. Nah, informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu itu pasti sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Tanpa informasi yang baik, manajer itu pasti tidak bisa mengelola sumber daya secara efisiensi. Investor jadi sulit menilai kinerja perusahaan,
dan regulator juga tidak dapat memastikan kepatuhan hukumnya. Nah, bagi manajer, informasi digunakan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dari perusahaan. Mereka membutuhkan data keuangan maupun non-keuangan yang terperinci untuk mengetahui apakah strategi perusahaan berjalan sesuai rencana atau tidak, biayanya sudah diefisiensi atau tidak, dan apakah ada peluang pasar baru yang bisa dimanfaatkan. Nah, bagi investor dan kreditor, informasi yang akurat juga sangat penting untuk menilai risiko dan potensi dari perusahaannya. Laporan keuangan yang jelas, proyeksi bisnis yang realistis, serta catatan transaksi yang transparan membantu mereka memutuskan apakah mereka akan menanamkan modal kepada perusahaan ini, dan maupun dari kreditor apakah mereka mau memberikan pinjaman. Nah, untuk yang terakhir itu bagi regulator seperti otoritas pajak dan OJK maupun lembaga pengawas lainnya, informasi ini juga informasi yang tepat waktu dan sesuai standar akuntansi itu juga penting untuk memastikan apakah perusahaan ini itu mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, karena sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan harus dirancang agar mampu menghasilkan informasi yang benar, berarti dan tepat waktu untuk setiap pihak yang berkepentingan. Jadi teman-teman, karakteristik bisnis dan sistem informasi akuntansi itu saling mempengaruhi. SIA itu harus dirancang sesuai dengan kondisi nyata proses bisnis. Kalau karakteristik bisnis berubah, maka SIA juga perlu menyesuaikan supaya informasi yang dihasilkan tetap relevan, akurat, dan tepat waktu. Karakteristik bisnis di sini mencakup sifat data, proses, dan informasi yang dikelola oleh SIA supaya bisa mendukung keuangan dan pengambilan keputusan. Jadi, kualitas sistem dan informasi yang dihasilkan sangat penting karena semakin baik penerapannya, semakin besar pula dampaknya pada kinerja perusahaan. Dengan karakteristik bisnis yang terintegrasi dalam SIA, manajer lebih mudah merencanakan, mengambil keputusan, dan menjalankan kebijakan yang mendukung keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan karakteristik bisnis adalah ciri khas perusahaan seperti jenis produk atau jasa, tujuan, struktur organisasi, dan budaya pasar yang dilayani. Keduanya itu saling terkait. Karakteristik bisnis menentukan bentuk proses bisnis, sedangkan proses bisnis adalah wujud nyata bagaimana karakteristik tersebut dijalankan dalam aktivitas perusahaan. Jadi, tiap karakteristik bisnis akan membentuk proses bisnis yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Sekian materi dari kelompok kita, semoga kalian mengerti dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.